Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan uh, melanjutkan pertemuan kita mengenai sistem bilangan ya. Oke, saya coba share screen. Ya, di di pertemuan yang lalu kita telah menyinggung mengenai level logika ya. Ada level logika 0 dan level logika 1. Salah satu di antaranya adalah kemarin ciri dari level logika 1 adalah lampu menyala ya. Kemudian level logika 0 lampu padam. Nah, eh, lampu menyala dan lampu padam ini menyimbolkan ya suatu angka 1 dan angka 0. Nah, ini yang akan diterjemahkan oleh suatu sistem digital. Nah, dalam uh, nanti kita akan kenal adalah beberapa sistem bilangan ya. Nah, yang sistem bilangan pertama adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan ini telah dikenal dari kalian mungkin TK ya, sudah mempelajari sistem bilangan ini ya. Kalian berhitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, itu merupakan sistem bilangan desimal, yaitu mengenal 10 jenis angka ya. Ada 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sistem bilangan desimal ini biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Sehingga tentu ini adalah sistem bilangan yang dikenal oleh manusia. Nah, sistem bilangan lain yaitu sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, sistem bilangan heksadesimal ini adalah sistem bilangan yang biasa digunakan pada sistem digital ya atau mesin digital. Sistem bilangan biner artinya basisnya dua, hanya dua angka di sini 0 dan 1. Kemudian ada sistem bilangan oktal basisnya 8. Artinya ada 8 jenis angka atau huruf. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk sistem bilangan terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Nah, di sini basis atau jumlah jenis angkanya ada 16. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Ya, A itu menggantikan 10. Jadi A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E 14, F 15. Nah, ini adalah sistem yang bilangan yang ada pada sistem digital. Nah, kita akan coba mempelajari bagaimana mengkonversi bilangan. Baik dari basis N, ya, basis N ini adalah basis pada sistem digital yang dikenal oleh sistem digital, ke basis desimal, ya, atau basis 10 yang biasa kita gunakan di sehari-hari. Atau dari basis desimal ke basis N, dan juga nanti kita akan coba merubah dari basis N ke basis N lain. Ya, misal dari basis 2 ke basis 8 atau sebaliknya. Baik, yang pertama adalah bagaimana kita mengkonversi basis N, yaitu basis 2 atau biner,
ke desimal. Aturan utamanya adalah least significant bit, ya, atau bit yang memiliki peran paling uh, tidak signifikan, ya, atau least, ya, tidak signifikan atau pengaruhnya sedikit gitu ya. Nah, least significant bit itu berada pada paling kanan dalam penulisan, ya, paling kanan dalam penulisan. Sebagai contoh, ini 110 100 ya, yang paling kanannya adalah 0. Nah, least significant bit ini selalu dikalikan dengan 2 pangkat 0 ya. Nah, cara mengkonversinya, kita bisa meletakkan masing-masing angka ini ke dalam suatu ruang. Nah, satu yang paling depan di ruang pertama, kemudian dilanjutkan satu yang kedua di ruang kedua, kemudian 0 di ruang ketiga, satu di ruang keempat, 0 di ruang kelima, dan 6 di ruang terakhir. Nah, 0 ini yang karena letaknya paling kanan, nah, merupakan least significant bit. Nah, dia dikalikan 2 pangkat 0. Kemudian semakin ke kiri, pangkatnya semakin tinggi, ya. Nah, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Dikalikan 0 kali 2 pangkat 0, 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0, 1 kali 2 pangkat 2, 4, 0 kali 2 pangkat 3, 0, 1 kali 2 pangkat 4, 16, 1 kali 2 pangkat 5, 32. Selanjutnya dijumlahkan 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 0 menghasilkan 52. Nah, di sini ada subscript D dan di sini ada subscript 2. Subscript 2 melambangkan uh, bilangan biner, ya, sistem bilangan biner. Sementara D, ya, itu melambangkan sistem bilangan desimal. Kalian bisa menggantinya, ini 2 menjadi B besar, atau D bisa menjadi subscript 10 kecil gitu ya. Nah, jadi dari kesimpulan tadi, 110 100 itu 110 100 biner sama dengan 52 desimal. Selanjutnya adalah konversi bilangan oktal ke desimal. Sama aturannya seperti sebelumnya. Pada konversi sistem basis n ke desimal, least significant bit itu selalu dipangkatkan basis pangkat 0. Nah, oktal basisnya 8, maka 8 pangkat 0. Contoh, 2104. 8, subscript 8 melambangkan sistem bilangan oktal, ya. Nah, kita letakkan angka-angka ini ke masing-masing ruang. 2 pada ruang pertama, 1 pada ruang kedua, 0 pada ruang ketiga, 4 pada ruang kelima, ya. Sorry, keempat, ya. 4 pada ruang keempat. Nah, kemudian dikalikan. Nah, least significant bit letaknya paling kanan, maka yang paling kanannya adalah 4, maka 4 kali 8 pangkat 0, hasilnya 4. 0 kali 8 hasilnya 0. 1 kali 8 pangkat 2, 64. 2 kali 8 pangkat 3, 1024. Selanjutnya dijumlahkan 1024 ditambah 64 ditambah 0 ditambah 4 yang menghasilkan 1092. Nah, jadi kita simpulkan di sini 2104 oktal sama dengan 1092 desimal. Dan konversi basis n ke desimal yang terakhir adalah mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal. Ya, jadi untuk mengkonversi ke desimal, basis n itu dipangkatkan
dengan basisnya dipangkatkan 0 untuk least significant bit, ya. Sebagai contoh 22A, ya. Kita letakkan 2 pada ruang pertama, 2 yang di tengah pada ruang kedua, A diletakkan pada ruang ketiga. Ingat, A itu menggantikan angka 10 ya pada sistem bilangan heksadesimal. Maka A itu sama dengan 10 ya. Misal B maka itu sama dengan 11, C sama dengan 12 dan seterusnya ya. Oke. Nah, A merupakan least significant bit, maka dikalikan dengan basis pangkat 0, basis. Karena kita ingin mengkonversi heksadesimal, maka basisnya 16, 16 pangkat 0, berarti 10 kali 16 pangkat 0, hasilnya 10, 2 kali 16, 32, 2 kali 16 pangkat 2, 512. Selanjutnya dijumlahkan, 512 ditambah 32 ditambah 10, yang menghasilkan 554 desimal. Jadi, kita peroleh 22A heksadesimal sama dengan 554 desimal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengkonversi sebaliknya. Tadi basis N ke desimal. Sekarang kita akan bahas desimal ke basis N. Nah, untuk mengkonversi yang pertama adalah konversi bilangan desimal ke biner. Ya, bagaimana caranya merubah desimal ke biner? Nah, dilakukan dengan membagi secara berulang-ulang ya suatu bilangan desimal tersebut dengan basisnya. Dalam hal ini karena kita mengkonversi ke basis 2 atau biner maka dibagi dengan 2 ya. Sisa setiap pembagian merupakan bit yang didapat ya. Contoh, kita ingin mengkonversi 54 des ke biner ya. 54 des ini adalah sistem bilangan desimal, ingin dikonversi ke biner. Maka 54 dibagi 2, 54 bagi 2 hasilnya 27 ya. Sisa 0 ya karena habis. Kemudian 27 bagi 2 tidak bisa ya. Kenapa? Yang bisa adalah 26. Maka 27 dikurangi 1 dulu ya, dikurangi 1 maka hasilnya 26. 26 bagi 2 hasilnya 13. Ya, maka ini karena tadi dikurangi, kita tulis sisa 1. 13 bagi 2 tidak bisa, yang bisa adalah 12. Maka kita kurangi dulu dengan 1. 13 dikurangi 1, hasilnya 12. 12 bagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya 6 bagi 2 sama dengan 3, habis ya, 0. Kemudian 3 dibagi 2 tidak bisa, yang bisa adalah 2. Maka dikurangi 1 terlebih dahulu. 3 kurang 1 hasilnya 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 1 bagi 2 tidak bisa, yang bisa adalah 0 ya. Maka 1 kurang 1 hasilnya 0. 0 bagi 2 hasilnya 0. Habis ya. Jadi sampai memperoleh nilai 0 ya di akhir. Nah, kemudian sisa setiap pembagian merupakan bit yang diperoleh ya. Nah, yang paling akhir merupakan most significant bit, yang paling awal adalah least significant bit. Ya, maka membacanya dari bawah ke atas. Maka kita peroleh 54 des sama dengan 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, jadi 54 des sama dengan 1, 1, 0, 1, 1, 0 bin. Ya. Jadi subscript des dan subscript bin merupakan menyimbolkan sistem bilangan ya. 54 desimal sama dengan 110 110 biner. Nah, konversi desimal ke basis N selanjutnya adalah
bagaimana mengkonversi bilangan desimal ke oktal. Ya, artinya kita membagi secara berulang-ulang karena oktal maka basisnya 8 dibagi 8 ya. Nah, eh, contoh 625 des sama dengan berapa oktal ya? Maka kita bagi 625 bagi 8. Nggak bisa ya. Yang bisa adalah 624. Maka 625 dikurangi hasilnya 624. 624 bagi 8 hasilnya 78. Kemudian 78 turun 78 bagi 8 nggak bisa ya. Yang bisa adalah 72. Maka dikurangi 78 dikurangi 6 terlebih dahulu ya. Jadi 78 kurang 6 72. 72 bagi 8 hasilnya 9. 9 bagi 8 tidak bisa, yang bisa adalah 8 ya. Maka 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 bagi 8 sama dengan 1. 1 bagi 8 ya tidak habis, maka dikurangi 1 dulu ya. 1 kurang 1 0, 0 bagi 8 0. Nah, kalau sudah diperoleh 0 maka selesai. Kemudian kita baca yang paling akhir adalah most significant bit, paling awal adalah least significant bit. Jadi dari bawah ke atas bacanya 625 des sama dengan 1161 oktal ya. Nah, yang terakhir adalah mengkonversi desimal ke basis n. Nah, yang untuk heksadesimal ya, desimal ke heksadesimal. Heksadesimal artinya basisnya 16. Maka kita wajib membaginya dengan 16. 625 des berapa heksadesimal? 625 bagi 16. Belum bisa ya. Belum bisa habis, maka kita kurangi dulu. Yang bisa adalah 624. Maka 625 dikurangi 1. Nah, hasilnya 624 bagi 16 hasilnya 39. Nah, selanjutnya 39 turun, 39 bagi 16 belum bisa ya. Yang bisa adalah 32. Maka 39 kita kurangi 7 dulu ya. 39 kurang 7, 32. 32 bagi 16, 2. Dan terakhir 2 bagi 16 belum bisa habis, maka 2 ini dikurangi 2. Hasilnya 0, 0 bagi 16, 0. Ya, yang paling akhir most significant bit, yang paling awal least significant bit. Maka jadi kita peroleh 625 des sama dengan 271 hex ya, atau sistem bilangan heksadesimal. Nah, selanjutnya adalah mengkonversi dari basis n ke basis n lain. Kasus pertama adalah konversi bilangan oktal ke biner. Nah, kita menggunakan rumus yang ini ya. Oktal sama dengan biner. Ya. 0 oktal sama dengan 000 biner. 1 oktal sama dengan 001, 2 sama dengan 010, 3 sama dengan 011, 4 sama dengan 100, 5 sama dengan 101, 6 sama dengan 110, 7 sama dengan 111. Ya, jadi kita langsung mengkonversi dengan aturan ini. Contoh, konversilah 1161 oktal menjadi biner. Ya, maka 1161 kita pisahkan. Nah, kita lihat 1 itu sama dengan 001. Ya, maka 1 dirubah menjadi 001. Yang 1 yang ini jadi 001. 6. 6 itu adalah 110. Maka kita peroleh 110 di sini. Dan terakhir 1 sama dengan 001. Jadi 1161 oktal sama dengan kita gabungkan 001, 001, 110, 001,
sistem bilangan biner. Bin. Wah. Konversi bilangan biner ke oktal sama kita menggunakan ini ya. Biner uh, 00 biner sama dengan 0 oktal, 001 sama dengan 1, 010 sama dengan 0, sama dengan 2, 011 sama dengan 3, 100 sama dengan 4, 101 sama dengan 5, 110 sama dengan 6, 111 sama dengan 7. Contoh, konversilah 1001 110 ya. Nah, ini kurang ya, kurang uh, dua angka di bagian awal. Nah, maka kita perlu menambahkan pada bagian awal dua angka nol ya. Karena kita harus membaginya menjadi tiga suku, tiga suku, tiga suku ya. Karena oktal itu tiga suku. 001 ya kita peroleh di sini 001 110 001 001. 001 sama dengan 1, 001 sama dengan 1, 110 sama dengan 6, 001 sama dengan 1. Nah, jadi kita boleh menambahkan angka 0 pada most significant bit ya di depan. Tidak boleh menambahkan 0 di belakang karena akan berbeda makna ya. Dan nilainya juga akan berbeda kalau kita menambahkan di bagian least significant bit ya. Kita boleh menambahkan pada most significant bit. Selanjutnya adalah mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner. Nah, ini konversinya 0 heksadesimal sama dengan 000 biner. Terus 1 sama dengan 001, 2 0010, A. A itu 10 ya, 10 itu 1010, B itu 11 1011, C itu 12 1100, D itu 13 1101, E 14 1110, F itu 15 1111. Contoh, konversilah 271 hex menjadi sistem bilangan biner. Nah, kita pisah 2 7 1 ya. 2 itu 0010, 7 itu 0111, 1 itu 0001. Kemudian digabungkan ya, kita peroleh 271 hex sama dengan 0010, 0111, 0001 biner. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengkonversi biner ke heksadesimal ya. Nah, untuk mengkonversi ke heksadesimal kita bagi 4 ya. 4 suku ya. Kalau oktal 3 suku, kalau heksadesimal 4 suku. Nah, sama kamusnya ya. Aturannya sama seperti yang sebelumnya. Nah, contoh konversilah 0010 0111 menjadi heksadesimal ya. Nah, kita bagi menjadi 4 suku. 001 sama dengan 1, 011 sama dengan 7, 0010 sama dengan 2. Maka 0010, 011, 0001 biner sama dengan 271 heksadesimal. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Silakan kerjakan tugas di Google Classroom. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.